Sejak dahulu kala, Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju Ternate atau Maluku. Pada kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Cita de la Baya di pesisir teluk bernama Baya do Tifora yang identik dengan Teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Libu i Pambandahi Wonua i Pambando Kooha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Pada tahun 1828, seorang pelaut Belanda bernama Jacques Nicolaas Vosmeer mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Dan untuk memudahkan misinya, Jacques Nicolaas Vosmeer membuka peta pertama wilayah Teluk Kendari tanggal 9 Mei 1831. Sejak 6 Februari 1835, Teluk Kendari disebut sebagai Vosmeer Bay atau Teluk Vosmeer melalui surat keputusan Jenderal Van den Bosch di Batavia. Setelah mendapat izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe pada tahun 1932, Vosmeer kemudian mendirikan kantor dagang dan membuat istana Tebau di sekitar Teluk Kendari. Hal ini menjadi titik start perkembangan Kendari menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Nama Kendari berasal dari kata kandai, yaitu alat yang terbuat dari sebatang bambu atau kayu yang lazim dipergunakan penduduk sekitar Teluk Kendari untuk mendorong perahu atau rakit. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi kampung kandai dan pengembangan dari kata kandai selanjutnya dalam berbagai literatur terakhir disebut Kendari. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari dengan luas kurang lebih 31,40 km persegi merupakan wilayah kawedanan sekaligus ibu kota Under Afdeling atau Bunken Laiwoi. Kendari yang semula hanya ibu kota kecamatan berkembang menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jumto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 menandai ditetapkannya Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga, dengan pertambahan luas wilayah kurang lebih 75,76 km persegi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari, Mandonga, dan Poasia. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Kendari tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas wilayah kurang lebih 298,89 km persegi atau 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Selama terbentuknya kota administratif, kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Haji Mansur Pamadeng 1978 hingga 1979. Dr. Andus Haji Muhammad Antero Hamra 1980 hingga 1985. Dr. Andus Haji Anas Bunggasi 1985 hingga 1987. Kolonel Adi Mangilep pelaksana tugas tahun 1988 hingga 1991. Dr. Andus Haji Andi Kaharudin pelaksana tugas tahun 1991 hingga 1992. Dr. Andus Haji Usman Sabara pelaksana tugas tahun 1993. Dr. Andus Haji Laode Muhammad Salihin Sabora 1993 hingga 1995 dan Kolonel A. Razid Hamsa pelaksana tugas tahun 1995. Kemudian sebagai daerah otonom, Kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Dr. Andus Laskar Kudus, penjabat Wali Kota Kendari tahun 1995 hingga 1996.
Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas 1996 hingga 2001. Dr. Andus Haji Andi Kaharudin, penjabat wali kota tahun 2001 hingga 2002. Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas dan wakilnya Insinyur Andi Musakir Mustafa MM 2002 hingga 2007. Dr. Insinyur Haji Asrun Meng SC dan wakilnya Haji Musadar Mapasomba SPMP periode pertama 2007-2012 dan periode kedua 2012-2017. Adriatma Dwi Putra ST dan wakilnya Zulkarnain K SEME 2017. Haji Zulkarnain K SEME dan wakilnya Dr. Haja Siska Karina Imran SKM melanjutkan sisa masa jabatan 2017 hingga 2022. Dr. Andus Ridwan Syah Taridala MSI, PLH Wali Kota Kendari tahun 2022. Asmawato Sepu AP MSI, penjabat Wali Kota Kendari sejak 10 Oktober 2022 hingga 27 Desember 2023. Muhammad Yusuf SE MSI, penjabat Wali Kota Kendari sejak 27 Desember 2023 sampai saat ini. Sejak terbentuknya Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kendari, DPRD Kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Letkol Laut Soekarno SH tahun 1997 hingga 1999 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 20 orang. Haji Hairudin Pondio MBA tahun 1999-2004 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang. Haji Bahrun Konggoasa SE tahun 2004 hingga 2009 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 30 orang. Abdul Razak SP tahun 2009 hingga 2017 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang. Insinyur Haji Syamsuddin Rahim MSI tahun 2017 hingga 2019 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang. Haji Subhan ST tahun 2019 hingga saat ini dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat wali kota Kendari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.13664 Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Wali Kota Kendari, penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto melantik Muhammad Yusuf SE MSI sebagai penjabat Wali Kota Kendari menggantikan Asmawato Sepu AP MSI. Sebagai warga asli Kota Kendari, tentunya saya sangat mengenal betul apa yang menjadi ciri khas dan kondisi serta karakteristik Kota Kendari ini. Dan alhamdulillah ketika saya ditugaskan oleh pemerintah pusat sebagai pejabat Wali Kota Kendari, tentunya saya sudah tahu dan paham betul apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya bangun demi majunya wajah Kota Kendari. Meskipun dalam masa penugasan saya yang relatif singkat, namun insya Allah saya akan bekerja maksimal untuk menjadikan wajah Kota Kendari menjadi lebih baik. Beberapa fokus program kegiatan yang menjadi prioritas saya selama menjabat, antara lain yang pertama mungkin sebagai ibu kota provinsi sekaligus ikon Sulawesi Tenggara, fokus saya adalah memastikan wajah Kota Kendari itu lebih baik. Sejumlah program telah disusunnya untuk membangun ikon Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu memastikan wajah Kota Kendari mempresentasikan beranda depan Sulawesi Tenggara. Program itu meliputi revitalisasi fungsi pedestrian sebagai area publik yang bebas dari lapak PKL, beserta bangunan pelengkap jalannya seperti lampu jalan dan taman-taman pinggir jalan. Dengan begitu, kawasan tersebut menjadi zona atau wilayah yang ramah dan aman bagi pejalan kaki dan memiliki unsur estetis, serta pembenahan drainase dalam upaya untuk mengurangi banjir atau genangan air.
Kemudian pengembalian fungsi pemanfaatan ruang terbuka publik atau terbuka hijau sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Hal ini dalam rangka meminimalisir potensi kesemrawutan atau kekumuhan, khususnya di beberapa lokasi strategis, antara lain kawasan XMTQ, Kendari Beach, Pasar Panjang, dan Pasar Lawata. Hal penting lainnya yang juga menjadi prioritas saat ini adalah upaya untuk melakukan optimalisasi layanan air bersih melalui upaya penyihatan Perumda Air Minum Tirta Anoa. Sampai saat ini, revitalisasi pedestrian serta bangunan pelengkap jalan seperti lampu jalan, taman-taman, pinggir jalan, serta pembenahan drainase sudah pada tahapan lelang perencanaan, dan insya Allah kita akan mulai action pekerjaan fisik pada awal Juni tahun ini. Tentunya kami senantiasa mengedepankan langkah-langkah komunikasi melalui pendekatan persuasif, sosialisasi, penyampaian surat teguran, dan pendekatan yang sifatnya humanis, agar para pedagang yang masih berjualan pada area trotoar dan bahu jalan dapat tentunya melakukan pembongkaran mandiri terhadap lapak-lapak mereka. Dan tindakan pembongkaran oleh aparat merupakan upaya terakhir yang akan kita lakukan ketika langkah-langkah persuasif dan komunikasi tidak mencapai titik temu. Magnet Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan jasa berdampak pada kondisi sosial masyarakat yang heterogen. Hal ini juga tentu menjadi ciri khas sebuah kota, yakni kemajemukan suku atau etnis. Khusus di Kota Kendari, selain 4 pilar etnis atau suku lokal yang ada, yaitu Tolaki, Muna, Buton, dan Moronene, juga terdapat berbagai suku etnis lainnya, seperti Bugis, Makassar, Jawa, Manado, Batak, Toraja, bahkan Tionghoa, dan etnis lainnya. Tentu keragaman ini atau kemajemukan suku yang ada di tengah-tengah masyarakat Kota Kendari sesungguhnya merupakan rahmat dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus kita syukuri dan senantiasa kita rawat, sehingga dapat menjadi kekuatan untuk kebersamaan membangun Kota Kendari yang kita cintai bersama ini. Bagi saya, tidak ada istilah warga minoritas dan mayoritas di kota ini. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup dan berkembang, untuk melaksanakan berbagai aktivitas sepanjang tidak mengganggu hak orang lain. Untuk itu sangat penting untuk kita senantiasa pupuk dan tingkatkan terus hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara sesama warga. Dan ini telah kita wujudkan beberapa waktu yang lalu melalui pelaksanaan halal bil halal yang dihadiri ribuan orang yang berasal dari berbagai suku dan etnik yang ada di Kota Kendari, di mana kita menyatu bersama-sama dalam pelaksanaan halal bil halal. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kendari berhasil memperoleh berbagai penghargaan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, yakni penghargaan Kota Peduli HAM tahun 2022, Piala Adipura ke-12 kali. Penganugerahan penghargaan Adipura kategori Kota Sedang diberikan kepada Kota Kendari. Peringkat kedua, kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Juara umum Jambore PKK tingkat Sulawesi Tenggara, penghargaan KPK terkait capaian MCP tertinggi di Sulawesi dan Sulawesi Tenggara, dan AMPL tahun 2024 dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penjabat Wali Kota Kendari juga mendapatkan gelar kehormatan dari Raja Surakarta. Penjabat Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf diberi gelar Kanjeng Raden Tumenggung Yusuf Joyodipura, sedangkan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kanjeng Mas Tumenggung Ira Wilis Kesumadoti Sulistianing Tias. Di usia ke-193 tahun 2024 ini, tentunya kita berharap Kota Kendari akan terus tumbuh dan berkembang secara pesat menjadi kota yang maju, masyarakatnya lebih sejahtera dan dapat sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kota Kendari itu adalah kita, saya, dan kamu, dan tentunya seluruh masyarakat Kota Kendari yang lahir, besar, dan berdiam di Kota Kendari. Tentunya ini kita semua adalah bagian dari Kota Kendari yang harus mempunyai sikap dan rasa memiliki yang besar terhadap kepemilikan kota ini, sehingga
kita bisa menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kepedulian bersama untuk menjaga dan merawat serta membangun kota Kendari yang kita cintai bersama ini. Untuk itu saya menitip pesan dan harapan kepada seluruh masyarakat kota Kendari tanpa terkecuali untuk terus kita pupuk semangat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara sesama warga kota Kendari. Kita satukan derap langkah, saling bergandeng tangan untuk mendukung setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang kita kerjakan, tentu demi terwujudnya kota Kendari yang aman, nyaman, dan bahagia.